Kita udah selesai nih. Besok pagi jangan lupa kumpul di lapangan ya. Kita olahraga bareng. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Pasti kalau itu. Ya, besok ya. Aku takut besok bisa bangun pagi dan agak males aku. Jangan gitu Roy. Kamu tahu nggak? Kalau pH ideal atau normal untuk manusia adalah 7-7,4. Tubuh biasanya dapat mempertahankan derajat keasamannya karena adanya larutan penyangga H2CO3 dan HCO3- di luar sel dan H2PO4- dan HPO4 2- dalam sel. Jika pH tubuh turun di bawah 7, tubuh tidak akan bisa mentolerir ketidakseimbangan pH terlalu lama. Ketidakseimbangan pH biasanya dapat disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam dan kurangnya berolahraga. Kondisi tubuh yang bersifat asam dapat menyebabkan kelelahan, nyeri, kulit melepuh, sakit kepala, mengantuk, alergi, pilek dan flu, meningkatkan resiko kanker dan terkena penyakit. Cara mengatasinya antara lain adalah dengan mengembalikan keseimbangan pH melalui pola makan yang sehat serta rajin berolahraga. Iya Julius, bener banget. Kamu harusnya jangan malas olahraga. Olahraga itu baik buat kesehatan dan daya tahan tubuh. Aku akhir-akhir ini juga lihat kamu makan gak teratur. Kamu seharusnya menjaga pola makanmu yang sehat juga, Roy. Iya, teman-teman. Besok aku ikut olahraga ya. Dan mengatur pola makanku yang sehat dan benar supaya tubuh sehat dan tidak mudah capek. Sip. Teman-teman, di sini. Oke, kita hari ini siap untuk latihan lari zigzag dan bersepeda ya. Oh iya, ngomong-ngomong lari zigzag itu kayak gimana ya? Aku nggak tahu. Jadi gini, lari zigzag itu adalah latihan lari yang berkelok-kelok dan membentuk informasi huruf Z. Nah, kita akan ditantang dengan melewati tiang atau alat bantu lainnya. Latihan ini melatih kekuatan otot kaki kita loh. Kebetulan aku udah bawa bola tenis sebagai alat bantunya. Oh gitu ya, makasih ya infonya. Iya, sama-sama. Kita langsung mulai yuk. Gas. Akhirnya kita selesai juga ya. Gak kerasa. Yes, betul banget. Kalian tahu nggak kalau bersepeda itu bisa melatih kecepatan kita. Saat kita mengayuh sepeda, maka dibutuhkan kecepatan kaki saat mengayuh agar bisa melaju lebih cepat. Oh gitu ya. Jadi latihan lari zigzag dan bersepeda yang kita lakukan tadi memiliki manfaat yang baik untuk tubuh ya. Ada kelincahan saat berlari zigzag, kecepatan dan kekuatan saat mengayuh sepeda, serta bisa menjaga daya tahan kita juga. Iya bener banget, berarti besok minggu depan kita latihan lagi ya. Kita menambah jarak tempuh juga untuk bersepeda sampai 5 km ya, biar tubuh kita selalu sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat juga. Oke, siap. Wah bener ya, tadi olahraganya buat badan seger. Ya bener banget, badan juga sudah seger ini. Iya, tapi kalian tahu nggak? Kalau selain berolahraga, yang membuat tubuh kita sehat adalah susu. Susu itu memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk tubuh kita. Terdapat banyak vitamin dan kalsium yang baik untuk tulang kita. Tapi, kita juga harus diimbangi dengan pola makan yang sehat dan tidak berlebihan, juga minum. Yes, betul banget. Ngomong tentang susu, aku jadi keinget tentang ASI. Waduh. Dulu waktu kita masih bayi, kita minum ASI ya, pasti ASI eksklusif juga memegang peran penting dalam meningkatkan ketahanan dan kekebalan tubuh serta memberikan imun pada bayi sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Iya bener banget, pasti banyak kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan zat antibodi dalam ASI eksklusif. Iya, bener banget. Selain itu, ASI juga memegang peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Teman-teman, kalian tahu tidak kalau ASI merupakan cara yang ampuh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini loh. ASI sangat dibutuhkan dalam membentuk SDM yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Hal ini juga menjadi cita-cita setiap bangsa agar pembangunan dan kemajuan bangsa bisa tercapai. Terbentuknya muda-mudi memiliki jiwa nasionalisme yang kuat sehingga dapat membuat inovasi baru dan melakukan perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. Maka dari itulah,
mengapa peranan ASI eksklusif sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Bener banget, bahas tentang ASI untuk bayi, aku jadi kepikiran, proses janin dapat terbentuk itu gimana ya? Aku jelasin ya. Jadi, manusia itu janin dapat terbentuk itu karena adanya proses dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem genital, adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Jadi, cara kerja dari sistem reproduksi ini pada pria, antara lain penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma, lalu ada skrotum yaitu kantong sakar, berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis ini erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat, dan testis sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, hormon utama pada pria. Untuk gangguan reproduksi yang didapat dalam pria yaitu disfungsi ereksi, hipospadia, kriptorkismus, dan kanker prostat. Nah, ini dari yang pria. Aku lanjutin jelasin yang wanita ya. Jadi wanita memiliki banyak organ juga dalam sistem reproduksi. Antara lain ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada saluran uterin atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus. Ada juga uterus yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Dan terakhir ada vagina, sebagai saluran persalinan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Yang dimaksud dengan keluarnya darah yaitu menstruasi. Siklus menstruasi wanita biasanya terjadi setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Untuk gangguan reproduksi yang dapat dialami oleh wanita yaitu endometriosis, kistitis, mioma uteri, kanker serviks, dan HIV atau AIDS. Jadi begitu penjelasannya. Ngomong-ngomong tentang sistem reproduksi, di Indonesia ada sistem yang biasa dikenal dengan sistem KB. Sistem KB memiliki banyak manfaat, seperti mencegah kehamilan yang tak diinginkan, mengurangi risiko tindakan aborsi, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, mencegah HIV, AIDS, dan penyakit menular seksual, dan mencegah kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Contoh-contoh alat teknis KB yaitu pil KB kombinasi progestin dan estrogen, KB suntik, dan IUD, intrauterine device hormonal. Wah, ternyata gitu ya prosesnya. Masih ya Roy, bisa lah. Wah iya, jadi nambah ilmu juga nih. Bahas tentang janin, jadi ingat inovasi teknologi masa sekarang. Memang sudah canggih ya. Banyak teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu. Kalau ingat topiknya yang tentang tadi bayi, dulu aku ingat banget mama pernah nunjukin ke aku foto USG waktu masih dalam perut. Aku lihatnya sampai kaget. Waduh, ternyata teknologinya udah canggih. Itu pasti karena adanya dukungan inovasi untuk membuat perubahan yang besar ya. Ya bener, aku juga keingetan kata ibuku. Ibuku pernah cerita tentang ultrasonografi atau USG tadi. Ternyata itu alat bantu diagnostik yang sudah biasa digunakan terutama di bidang kebidanan. Biasanya sering dipakai untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil dan untuk melihat organ-organ lainnya di dalam perut. Cara kerja USG yaitu dengan memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantara gel. Setelah itu, gelombang ultrasound tersebut akan muncul dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor. Gelombang ultrasound itu sudah ada pada tahun 1942 dan digunakan untuk mendiagnosis tumor otak. Pada saat itu, penggunaan USG belum bisa maksimal karena keterbatasan teknologi yang ada pada masa itu, sehingga resolusi gambar tidak dapat terlihat dengan jelas pada saat itu. Tetapi sekarang telah dilakukan penelitian dan pengembangan dalam penggunaan USG supaya gambar yang dihasilkan bisa jelas dan supaya dapat terus menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam pengembangan USG dari waktu ke waktu. Wah, ternyata inovasi itu selalu ada dan bisa terus berkembang ya seiring berjalannya waktu. Aku jadi ingat sama keadaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Belanda yang saat itu bangsa Indonesia terkurung dan tidak bisa bebas untuk membuat inovasi baru karena adanya penjajahan.
Pada saat itu, bangsa Belanda membangun jalur kereta api pertama antara Semarang dan daerah Kesultanan, serta di Batavia dan Bogor. Tujuan dibangunnya prasarana tersebut adalah untuk menghubungkan daerah perkebunan besar yang sebagian besar banyak ditemukan di daerah pedalaman. Dengan adanya jalur akses kereta api, maka hasil perkebunan seperti gula dan kopi bisa dibawa dengan mudah dan cepat. Tetapi kalian tahu tidak? Kalau pada masa penjajahan tersebut, masyarakat Indonesia harus melakukan kerja paksa. Masyarakat Indonesia diberi ancaman oleh Belanda, bahkan sanksi bila tidak melakukannya. Peran bangsa Indonesia pun sering diabaikan oleh bangsa Belanda. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu juga kritis, karena sistem kerja paksa yang diberlakukan oleh bangsa Belanda tidak dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan tidak adanya pemberian upah kepada para pekerja, memberlakukan sistem kerja paksa yang kejam, dan keuntungan yang sepenuhnya untuk bangsa Belanda. Yes, betul banget. Sekarang Indonesia sudah merdeka dan kita sekarang bebas untuk membuat dan menciptakan sesuatu ya, karena sudah ada fasilitas yang lengkap gitu ya. Dan perubahan itu mungkin bisa juga memberi perubahan besar bagi bangsa Indonesia, tetapi dengan adanya pandemi COVID ini kan, kita ditantang untuk terus membuat inovasi di era modern sekarang ini walaupun terbatas ya. Kalau kita lihat nih, sekarang ini udah banyak kereta yang melintas dan terhubung ke banyak daerah di Indonesia. Kereta ini tuh udah mengalami perubahan. Kereta biasanya pakai uap dulu, sekarang itu pakai listrik. Atau biasanya yang di Solo itu KRL. Keadaan ekonomi di Indonesia terus membaik dan bertahan ya. Walaupun di awal pandemi kira-kira setahun 2 tahun mungkin ya, kita mengalami kelumpuhan ekonomi yang membuat pekerja swasta seperti buruh pabrik di PHK demi pabrik menekan pengeluaran ya biar nggak bangkrut. Masyarakat memiliki pemerintahan yang baik untungnya ya, dan peran seluruh masyarakat Indonesia sangat penting dalam sebuah negara sehingga sekarang ini keadaan ekonomi mulai membaik. Oleh karena itu kita sebagai kaum muda-mudi juga harus belajar dan giat supaya kita bisa menunjukkan dan memberikan inovasi atau ide baru kita dalam pembangunan infrastruktur bangsa Indonesia ke depannya. Dan banyak teknologi digital yang canggih di era ini. Kita diharapkan mampu mengembangkan bakat kita untuk memberi aspirasi dan gagasan baru. Iya, kalian bener banget. Diharapkan di masa sekarang kita bisa membuat rumusan baru lagi bagi bangsa. Tetapi bila kita lihat lagi, keadaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan membuat aku sedih, karena sistem kerja paksa yang diberlakukan oleh bangsa Belanda sangat kejam dan tidak manusiawi. Masyarakat Indonesia menjadi sengsara, tidak sejahtera, kelaparan, bahkan tidak bisa terbebas seperti sekarang ini. Hal itu termasuk dalam kejahatan dan kekerasan, di mana setiap melakukan sesuatu digerakkan tanpa hati nurani, kekerasan dengan memaksa orang untuk terus bekerja, memberi sanksi yang berat kepada pekerja yang bahkan tidak diberikan waktu untuk beristirahat, tidak diberi makan, bahkan hingga meninggal. Perbuatan ini sungguh kejam dan berbanding terbalik dengan kasih. Hak asasi manusia harus ditegakkan dan harus diperjuangkan. Kita juga tahu bahwa peran gereja dalam menegakkan hak asasi manusia sangat penting. Sebagai contoh, gereja menolak adanya pelanggaran HAM dan bekerja sama dengan berbagai pihak tentang isu kemanusiaan. Budaya kasih yang dapat kita terapkan sehari-hari yaitu dengan saling tersenyum dan menyapa semua orang, menolong sesama, saling menghormati dan menghargai sesama, menghibur teman yang sedang sedih, dan bisa belajar bersama dengan berbagi ilmu yang kita dapat. Hal itu mencerminkan budaya kasih. Kita sebagai generasi muda juga harus selalu berbuat kasih kepada siapapun dan dimanapun. Kalian sering lihat berita nggak? Akhir-akhir ini sering terjadi bencana banjir di berbagai daerah. Iya benar, kemarin aku baru saja mendapatkan pesan bahwa tempat tinggal saudaraku yang ada di daerah Purworejo sedang banjir. Iya benar sekali, aku juga melihat beritanya. Kalian tahu nggak sih kalau Purworejo itu termasuk daerah yang rawan bencana banjir? Banyumas, Purwokerto, Pati, Demak, Kudus, Brebes, Cilacap itu juga termasuk daerah yang rawan banjir. Karena anak sungai besar seperti Karanganyar, Solo, dan Sukoharjo. Wah, ternyata banyak daerah yang rawan banjir ya di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begini, kita seharusnya bisa mengantisipasi atau melakukan penanggulangan untuk mengatasi masalah banjir. Ya benar, setiap daerah harus memberikan himbauan tentang penanggulangan banjir bagi masyarakat.
Bisa dengan melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana alam dan himbauan sebagai pengingat kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Rajin membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan tebang pilih dan reboisasi, serta menambah lahan hijau yang terbuka. Iya benar, sosialisasi dan himbauan itu mungkin bisa juga dipublikasikan ke media sosial. Misalnya dibuat menjadi iklan layanan masyarakat supaya masyarakat luas dapat mengetahui dan mengikuti himbauan tersebut. Kita juga bisa loh ikutan membuat iklan himbauan seperti itu. Hal ini juga termasuk dalam bentuk kasih dengan kita saling berbagi informasi penting kepada semua orang. Iya, boleh banget tuh ngomongin tentang media sosial dan iklan. Aku kok jadi keinget tentang kerajinan mobil-mobilan kita. Gimana nanti kalau kita buat prawira untuk menjual produk kita ya? Pek kuwi. Jadi mengko awake promosi barang ning sosial media. Nganggo kata-katane sing menarik lan gambare sing apik. Ben kabeh wong tertarik lan tuku barange. Oke sip, aku buat ya. Wah, akhirnya jadi. Bagus Roy, kita bisa pasang di media sosial dan menjualnya dalam satu daerah yang sama. Supaya barang cepat sampai, nanti kalau usaha kita sudah besar, baru penjualan di luar Pulau Jawa. Gimana kalau menurut kalian? Ya setuju. Tapi kira-kira kita pasang iklannya di mana ya? Aku tahu. Gimana kalau kita publikasikan ke Instagram? Di sana kita bisa berbagi foto dan video yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Wah, setuju. Tapi aku nggak bisa install Instagram di HP karena memorinya sudah penuh. Kira-kira cara lainnya apa ya? Oh, aku tahu. Kamu bisa coba mengunggah foto dari laptop. Wah, ide yang bagus itu. Kebetulan aku ada laptop. Tapi aku belum tahu cara mengunggah foto maupun video lewat laptop. Nah, kebetulan aku nemu prosedur mengunggah foto dan video di Instagram dari laptop dan dalam bahasa Inggris. Biar sekalian mengasah keterampilan kita dalam membaca bahasa Inggris. Wah, boleh itu. Oke, inilah prosedurnya. Wah, prosedurnya bagus banget, mudah dan jelas ternyata. Iya, nanti iklannya tinggal kita unggah aja di Instagram. Iya, nanti pasti banyak orang yang lihat iklan kita nanti. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita bagi di Instagram. Iya bener banget, selain bisa menjadi tempat untuk mempromosikan dan menjual barang, Instagram juga bisa menjadi tempat untuk mendapatkan inovasi dan ide-ide baru untuk terus berkarya, walaupun masih dalam masa pandemi. Iya, bener banget itu. Iya, tapi kalian lupa ya, sebelum kita mulai menjual produknya, kita harus menghitung titik impas dari produknya, supaya kita bisa menghitung keuntungan yang kita inginkan. Oh iya, sampai lupa aku. Udah aku duga, ini udah aku hitung titik impasnya. Wah, ternyata gitu ya mencari dan menghitung titik impas. Makasih ya Roy. Iya, sama-sama. Jadi nanti kita bisa unggah foto produknya dan menjualnya dengan harga Rp12.500. Iya, semoga dengan ini kita juga dapat memotivasi banyak orang untuk bisa berkarya dengan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk memajukan, mungkin bahkan mendorong pembangunan infrastruktur untuk kedepannya ya. Iya, kita sebagai generasi muda harus terus berkarya, menciptakan inovasi baru dan membuat terobosan baru bagi bangsa, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19.